warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di video yang kedua di minggu yang kelima ini. Nah, langsung aja kali ya teman-teman ya. Kan tadi udah pembukaan dan saya yakin teman-teman pun dalam keadaan sehat gitu ya. Di apa namanya di bulan suci Ramadan ini dan teman-teman seperti yang tadi saya udah sampaikan juga minggu ini adalah minggu terakhir kita ya teman-teman ternyata sebelum kita menuju ke UTS yaitu ujian tengah semester. Jadi, karena kita terpotong sama libur lebaran gitu ya, libur Idul Fitri kan kita ada libur seminggu sebelum dan seminggu sesudah. Nah itu jadinya yang, membuat nanti ketika teman-teman pertama kali masuk gitu ya, teman-teman tiba-tiba sudah ujian gitu ya. Jadi, itu ya teman-teman alasannya kenapa kita sampainya hanya ada di minggu yang kelima. Jadi, pastinya ini berubah dari yang sudah saya rencanakan di RPS ya, berubah banget malah ya teman-teman. Jelas, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa menyelesaikan itu setelah UTS. Nah, jadi minggu ini, tadi sebelumnya di video sebelumnya atau di topik sebelumnya kita membahas kosakata, diksi, dan juga makna kata dan di sini kita langsung persiapan, ujian tengah semester, persiapan UTS. Saya mencoba untuk kembali sama teman-teman tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan dari, minggu yang pertama kemarin sampai di minggu kelima ini gitu ya. Saya remind sedikit-sedikit aja, nggak terlalu banyak-banyak garis besarnya, sama kasih sedikit, kisi-kisi untuk apa aja sih nanti yang bakal keluar gitu ya, apa aja yang nanti bakal keluar di, UTS besok gitu ya teman-teman ya. Saya nggak banyak-banyak. Nah nanti seperti yang udah kita bahas sebelumnya nih teman-teman, materi UTS-nya ya hanya, berkutat di materi-materi ini gitu ya, mengenai bahasa dan juga bahasa Indonesia. Jadi teman-teman silakan pelajari lagi apa sih sebenarnya pengertian bahasa gitu ya. Bahasa itu apa gitu, gunanya untuk apa sebagai kita manusia gitu. Terus bahasa Indonesia tuh pertama kali apa namanya, diluncurkannya itu kapan, bahasa itu bentuknya ada yang seperti apa. Nah, kemudian ada konsep dan juga fungsi bahasa, teman-teman. Konsep bahasa itu apa, dasarnya bahasa itu apa, teman-teman silakan apa namanya belajar lagi fungsi bahasa yang apa namanya fungsi bahasa kayak fungsi bahasa Indonesia, bahasa persatuan itu maksudnya seperti apa, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu seperti apa, fungsi bahasa ekspresif itu yang kayak gimana, kontrol sosial itu yang seperti apa, tolong teman-teman pelajari itu lagi ya. Terus ada bahasa baku dan juga ejaan dan tanda baca. Nah, kita kenal dari konsep itu kita nantinya akan hadir yang namanya bahasa baku. Nah, bahasa baku tuh bahasa yang seperti apa? Syaratnya apa untuk menjadi bahasa baku? Syaratnya apa untuk menjadi bahasa tidak baku gitu ya. Terus contoh-contohnya, terus ada ejaan dan juga tanda baca. Nah, kalau di ejaan dan tanda baca ini kan apa namanya? Kayak ada historis gitu ya, ada historis yang diungkapkan sampai ada hadirnya PUYD yang sekarang ini yang dari yang terakhir di tahun 2006 itu di apa namanya EYD gitu ya kalau kita kenalnya EYD. Nah, itu kan ada sejarahnya. Nah, teman-teman pelajari itu. Ada Kongres Bahasa Indonesia pertama, Kongres Bahasa Indonesia kedua, teman-teman pelajari itu. Terus ada ragam dan juga laras bahasa. Nah, kalau ragam bahasa itu kan apa namanya penggunaan bahasa dari kita si penuturnya bergantung sama si tempatnya, situasi dan kondisinya. Nah, ini teman-teman juga silakan pelajari itu ya, laras bahasanya juga gitu ya. Kemudian terakhir ada kosakata, diksi dan makna kata. Nah, ini saya sarankan teman-teman lebih mengulangi tentang si makna kata karena nanti ada beberapa soal contoh makna kata yang keluar gitu ya. Di sana ini maksudnya kayak misalnya hiponimnya apa nih gitu atau sinonimnya apa nih, antonimnya apa nih gitu ya. Nanti akan keluar soal yang seperti itu. Nah, kemudian teman-teman gini ya, ini materi UTS-nya. Besok kan teman-teman itu UTS-nya kalau tidak salah nanti soal yang keluar itu kan 10 soal ya teman-teman, 10 soal yang keluar. Tapi kan itu ngacak
gitu ya. Materinya kan itu ngacak ya. Nah, saya itu sudah menyediakan soal 30 soal supaya materinya ngacak dan teman-teman tidak dapat soal yang sama kan gitu ya. UTS itu. Nah, makanya di sini saya apa namanya kasih garis besarnya nih dari 30 soal. Nanti teman-teman ngerjainnya 10 soal gitu ya. 10 soal. Jadi misalnya dari 1 2 3 4 5 dari 5 ini jadi paling enggak satu bab itu mungkin akan keluar paling banyak 3 gitu ya, sekitaran maksimal tuh 3 soal. Nah ini variannya kan saya bikin 30 nih supaya nggak bentrok gitu ya, nanti bukan si A soalnya sama semua gitu ya, nggak gitu ya. Jadi saya membuat soal tentang bahasa dan bahasa Indonesia itu ada 5 soal gitu. Nah, nanti nggak tahu nih yang keluar di teman-teman yang mana gitu kan keluarnya acak. Apa Miss yang bakal keluar? Nah, ini bahasa. Teman-teman pahami pengertian bahasa, bahasa Indonesia tuh awalnya dari mana, kapan di launching gitu ya. Itu penting banget sih teman-teman ya. Itu nanti kisi-kisinya itu. Nah, kemudian ada konsep dan juga fungsi bahasa. Nah, di bagian konsep dan fungsi bahasa, saya lebih banyak mengambil soal yang lebih ke fungsi bahasa. Jadi nanti kayak ada case gitu ya. Ada case di situ misalnya si A ini. Nah, itu termasuk fungsi bahasa yang seperti apa? Nanti saya beberapa banyak mengambil yang fungsi bahasa dibandingkan yang konsep bahasa. Terus di sini ada bahasa baku, ejaan dan tanda baca. Itu antara 4 atau 5 soal gitu ya dari 30 itu nanti teman-teman yang keluar berarti sekitar 3 atau 2 gitu ya, maksimalnya 3 ya. Bisa juga bisa 3 keluar semua, bisa 2 atau bisa jadi satu. Nah, itu ada contoh bahasa baku. Nanti saya minta kata ini gitu kan, bahasa bakunya apa. Nah, terus kalau di bagian ejaan dan tanda baca, ini saya lebih ke teori yang perkembangan gitu ya dari awal yang EYD ini sampai ke PUYD ini gitu ya. Nanti apa namanya kan ada siapa yang menuliskan pedoman ejaan yang disempurnakan yang terakhir gitu kan misalnya. Terus kongres bahasa pertama tuh di mana? Siapa yang mimpin gitu. Yang kayak gitu-gitu yang lebih saya tanyakan dibanding saya tanda bacanya. Jadi saya lebih ke mengambil yang sejarahnya. Kemudian ragam dan juga laras bahasa. Nah, ini karena laras bahasa juga materinya kan nggak banyak ya teman-teman, banyaknya kan dari ragam, berarti jelas saya ngambil banyaknya dari yang ragam bahasanya teman-teman. Nah, kemudian terakhir ada di kosakata, diksi, dan juga makna kata. Nah, ini saya lebih banyak mengambil yang makna kata. Jadi saya ambil satu kalimat misalnya ya. Kalimat ini apa antonimnya? Kalimat ini apa sinonimnya? Bagaimana ambiguitasnya misalnya ya, yang model-modelnya seperti itu. Jadi dari 10 soal paling tidak per bab itu yang keluar 2 maksimalnya 3 atau bisa jadi satu, karena kan ini gambling ya teman-teman, yang ngatur bukan saya, yang ngatur adalah sistem. Jadi silakan teman-teman pelajari. Saya lebih banyak mengambil materi, jadi apa namanya teman-teman baca-baca lagi. Ada contoh-contoh juga, tapi yang contoh-contoh itu yang case kasus itu lebih banyak yang ke bagian fungsi bahasa ya. Itu teman-teman cukup ya teman-teman, itu aja. Good luck buat UTS-nya. Walaupun lebaran teman-teman jangan lupa untuk belajar gitu ya. Ingat 10 soal pertanyaan UTS nanti menentukan juga, karena kan UTS itu punya poinnya sendiri dan poinnya lumayan besar. Oke teman-teman, sekian videonya, kita ketemu di video selanjutnya. Good luck ya teman-teman ya buat UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.